Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang pada malam hari ini mempercayakan kami untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak hal yang bisa membuat orang itu khawatir, ya. Kalau saat ini saudara umat-umat Tuhan bahkan manusia bahkan termasuk jemaat Tuhan yang ada di seluruh Indonesia sedang mengalami masa-masa sukar, ya. Baik dalam ekonomi, keuangan, pekerjaan yang bisa menimbulkan perasaan khawatir dan menggoyahkan iman. Tetapi Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tidak menjadi khawatir. Sebab itu bagi sidang jemaat yang ada di tempat ini, mari kita jangan perlu khawatir. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada malam hari ini di dalam perjanjian baru, di dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Saya jemput semua kita bangkit berdiri dan kita akan membacakan bersama-sama ayat ini. Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Sekali lagi dari awal saya katakan bahwa hari-hari ini adalah masa yang sukar. Karena memang itu sudah disampaikan di dalam firman Allah sejak 2000 tahun yang lalu. Itu sudah tertulis saudara di dalam firman Allah bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus kita akan mengalami masa-masa sukar. Tetapi firman Allah malam hari ini menyampaikan bagi kita semua, kita tidak perlu khawatir. Karena sekali lagi bahwa Tuhan memberi jaminan kepada umatnya, kepada anak-anak Tuhan yang memelihara, menjaga dan memberkati, dan berkat-berkat kelimpahan dari surga. Itu kepada saudara dan saya menjadi bagian saudara dan saya, puji Tuhan. Khawatir. Saudara, pasti orang merasa khawatir Kang, kalau orang dengar hari-hari ini apalagi penyampaian dari pemerintah, pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan selalu menyampaikan ini saudara bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar pasti di dalam kehidupan sebagai pengusaha pasti dapat rasa Kang, Bapak Charlie, Ibu Ai pasti dapat rasa Kang. Nah, jadi sekali lagi khawatir ialah rasa takut akan sesuatu yang belum terjadi, ya, yang belum kita jalani. Orang rasa takut, rasa khawatir. Sama dengan begini saudara, ketika kita untuk maju berperang, sebelum berperang orang sokalah, orang seundur, itu khawatir. Ya, misalnya orang khawatir menghadapi masa depan, ya. Khawatir bagaimana saudara kita memajukan pelayanan, misalnya kita khawatir untuk memajukan pelayanan. Misalnya kita punya rencana-rencana yang besar untuk memajukan pelayanan, tetapi kita masih khawatir saudara, ya. Khawatir berarti tidak percaya pada Tuhan, ya. Khawatir tidak percaya atas pemeliharaan Tuhan. Orang yang khawatir, orang yang tidak percaya Tuhan, ya, bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Amin. Tadi firman Tuhan tadi pagi hari bahwa dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga saudara, ya. Yang timbul dari hati manusia, itulah yang akan disediakan oleh Bapa bagi setiap orang yang masih benar saudara. Kok kenapa orang mau khawatir? Malam hari ini firman Tuhan mengajar kita untuk orang jangan khawatir saudara. Ya, karena orang punya Tuhan yang besar.
Tuhan yang sangat luar biasa, ya, yang telah mati di kayu salib, yang berkorban untuk saudara dan saya menyelamatkan kita. Ya, apapun yang terjadi, saudara, Tuhan memelihara saudara dan saya. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita tidak khawatir tentang apapun juga. Kalau saudara mengkhawatirkan sesuatu, kita dianjurkan untuk menyatakan segala keinginan kepada Allah di dalam doa. Tadi firman Tuhan yang telah kita baca bahwa janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi bila kita mulai khawatir tentang sesuatu, saudara, segeralah kita berdoa. Kita serahkan segala khawatir kita di dalam doa. Di dalam Mazmur 37 ayat 5 di sana dikatakan bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Jadi kekhawatiran kita serahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata maka Tuhan akan bertindak. Jika kita berani menyerahkan segenap hidup kita dengan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak untuk membela kita, saudara. Meskipun tidak mudah melakukannya, tetapi kita harus belajar untuk menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Amin. Karena memang hidup di dunia ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan yang mungkin orangnya tidak khawatir, saudara. Kita pun menghadapi segala sesuatu lain kali, aduh rasa khawatir. Tetapi ketika dengar firman Tuhan di gereja, baca firman Tuhan, oh iya kita tetap kuat. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kekhawatiran adalah sesuatu yang ditempatkan iblis, ya, dalam pikiran kita. Jadi itu iblis bekerja, saudara. Ya, sebab itu tadi waktu evaluasi kita bilang begini. Orang anak-anak Tuhan, saudara, punya mental yang positif, jangan mental yang negatif, saudara. Itu iblis jangan pakai buat orang kalau mental negatif. Segala sesuatu negatif, segala sesuatu orang bilang negatif, segala sesuatu orang terima negatif. Jadi jangan, saudara. Jadi sekali lagi kekhawatiran itu adalah sesuatu yang ditempatkan iblis di dalam pikiran kita. Medan pertempuran sengit melawan dosa adalah dalam ingatan dan pikiran, saudara. Coba kalau orang coba pikir salah-salah berpikir, saudara. Ada kalanya iblis so pakai orang pikiran, kita mau maju, tidak bisa maju karena so khawatir lebih dulu, saudara. Kekhawatiran itu timbul dari pikiran, saudara. Ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan yang mengenal dan mengetahui segala sesuatu yang ada dapat orang pikiran. Tuhan tahu apa yang orang pikirkan. Tuhan tahu apa orang perencana ke depan. Tuhan tahu apa orang masa depan. Tuhan tahu orang punya rencana untuk anak-anak masa depan. Semuanya Tuhan tahu, saudara. Jadi sekali lagi bahwa kekhawatiran itu semua datangnya dari iblis. Mungkin kita dalam keadaan galau, ya, ada masalah yang kita hadapi, yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kekhawatiran kita kepada Tuhan pasti ada jalan keluar. Amin. Pasti ada pembelaan dari Tuhan. Karena sekali lagi bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia memberkati kita semua. Amin. Dan untuk supaya kita tidak khawatir, yang pertama kita harus berdoa. Doa adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan orang Kristen, ya. Bagi kehidupan orang-orang percaya. Karena doa itu besar kuasanya. Dalam Yakobus 5 ayat 16b. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh,
ada sesuatu terjadi. Doa dapat mengubah segala sesuatu. Doa dapat memulihkan hidup kita. Doa ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, pasti itu ada jawaban dari Tuhan. Karena kita percaya Tuhan. Kita tidak percaya Pak Iblis, saudara. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Punya Tuhan yang hebat. Punya Tuhan yang luar biasa. Punya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, saudara-saudara. Dia sanggup melakukan hal-hal yang besar dalam setiap hidup kita. Jadi sekali lagi, mari ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh dikatakan bahwa besar kuasanya. Doa mampu memulihkan hidup kita, saudara. Ya, ketika kita dalam kesulitan, kesusahan, saudara, doa pasti mampu memulihkan. Sebab itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika ada prayer meeting yang diadakan di gereja, ada pondok Daud yang diadakan di gereja, mari orang berlomba-lomba datang, saudara. Ya, pondok Daud di sana ada pujian penyembahan. Di dalam doa, pujian dan penyembahan ada kuasa Allah yang besar yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi sekali lagi, jemaat yang ada, semua pelayan yang ada, rajin ikut pujian penyembahan, rajin berdoa, rajin ikut prayer meeting, saudara. Jangan tinggal di rumah. Ya, sekali lagi kita sebagai yang dipersiapkan oleh Bapak Gembala sebagai pemimpin Departemen Ibadah Raya, sebenarnya kita sangat sedih, saudara, karena ada kalanya pelayan-pelayan yang ditunjuk untuk melayani pondok Daud banyak sekali alasan. Nyanda inilah kita boleh ada kerja, padahal kalau mau bilang kerja semua orang ada kerja, bukan tidak ada kerja. Ya, saya sangat sangat bagaimana ya, kesal. Sangat kita bilang bukan main kan. Karena di pondok Daud itu cuma itu Jo. Kalau tunjuk orang lain banyak alasan. Tunjuk pelayan-pelayan banyak sekali alasan. Padahal saudara, ketika kita menghadapi kekhawatiran, siapa yang mampu menolong 4 orang? Cuma Tuhan, saudara. Ketika kita ada dalam pujian penyembahan, kita ada di dalam doa. Sekali lagi, doa mampu mengubah segala sesuatu. Doa mampu, saudara, memulihkan hidup kita. Di dalam doa ada jawaban dari Tuhan. Amin. Dalam doa ada kuasa Allah yang bekerja yang dahsyat dengan luar biasa. Nah, kalau kita menyaksikan itu doa, saudara, kita kan cuma hidup sendirinya, tidak ada suami untuk meminta ini, meminta segala macam. Tapi kalau sampai hari ini kita juga bilang begini, Tuhan terima kasih. Karena sampai hari ini kita sehat, saudara. Ya. Karena ada yang seumuran dengan kita tentang semua sudah tidak ada. Semua sudah berpulang ke rumah Bapa. Jadi saudara-saudara, penting sekali itu doa, saudara, ya. Doa untuk anak-anak, doa untuk keluarga, doa untuk usaha, penting sekali, saudara. Kita ada di hadirat Tuhan. Kita harus tenggelam di hadirat Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan berbicara begini, kita perlu tenggelam di hadirat Tuhan. Di dalam doa, pujian, penyembahan, kita harus tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan, ada kemuliaan Tuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita di sana, saudara. Amin. Jadi sekali lagi, saudara, untuk supaya kita tidak khawatir, sekali lagi yang pertama kita harus berdoa. Karena kita hidup di zaman akhir ini, yaitu dikatakan zaman yang amat kritis. Kalau kita dengar di Amerika Serikat 2 bank itu bangkrut. Makanya Bapak Ibu Saudara jangan dengar itu di televisi yang cuma bauni sinetron, saudara. Jangan cuma, tapi jangan dengar tuh berita, saudara. Jadi sekali lagi, di zaman ini ada zaman yang amat krisis, ya.
Kalau di negara adidaya, ada yang kuasa kong bang boleh sekarang ini saudara. Ya boleh dikatakan, bukan main waktu kita ada dengar itu dia saudara. Di mana saat ini moral manusia semakin hancur, kejahatan kian meningkat, ini hari-hari ini saudara. Jika hidup kita tidak dekat dengan Tuhan saudara, dan tidak semakin giat di dalam doa, kita bisa akan terhanyut dan terseret jauh dari Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu duduk di hadirat Tuhan. Kita perlu berdoa di hari-hari ini. Bukan asal-asal berdoa saudara, tetapi berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Agar kita boleh melihat pertolongan Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kalau mau melihat Tuhan bekerja dengan heran, saudara, kita harus berani membayar harga. Amin. Tadi pujian waktu menerima firman Tuhan, kita harus membayar harga mengiring Tuhan. Kita harus membayar harga melayani Tuhan. Ya, mengiring Tuhan seumur hidup untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan. Amin. Bayar harga itu berlutut saudara di hadapan Tuhan. Mencari, tadi saya katakan bahwa mencari hadirat Allah di dalam doa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Doa bisa menarik hadirat Allah dan kuasa Allah, amin. Doa dapat memberikan kesanggupan yang tidak kita miliki sebelumnya, amin. Doa bisa menarik kuasa Roh Kudus turun ke atas saudara dan saya. Dan setiap doa harus disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terutama karena keselamatan yang telah kita terima dan atas pemeliharaan dan curahan berkat dan kasih-Nya yang melimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari jangan kita khawatir. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 25, di sana dikatakan bahwa Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Maka Matius 7 ayat 7 sampai 11 sekali lagi. Haleluya. Dalam Matius 7 saudara dikatakan bahwa Matius 7 ayat 7 sampai 11 di sini dikatakan firman Tuhan berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu. Amin. Sebab itu sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa jangan pernah khawatir dengan hal apapun saudara. Karena sekali lagi bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sebab itu sekali lagi serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa sekali lagi. Kita percaya bahwa Tuhan itu setia mendengar saudara.
Dan sekali lagi dikatakan dalam firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hati dan pikiran kita itu harus dijaga sedemikian rupa. Supaya saudara tidak diracuni oleh kuasa kegelapan. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, saudara. Allah akan memberi kita kekuatan untuk melakukan segala perkara yang Ia hendaki kita kerjakan. Amin. Di dalam Filipi 4 ayat 13 di sana dinyatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi sekali lagi bahwa firman Tuhan yang dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Allah mampu memberi kekuatan bagi saudara dan saya untuk melakukan segala perkara, saudara, ya, yang Ia kehendaki yang kita kerjakan. Sebab itu sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan kita khawatir. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah kita khawatir. Karena di dalam Efesus 3 ayat 16 dan 17, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Jadi sekali lagi bahwa aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Hari-hari ini saudara, apa yang tengah saudara dan saya khawatirkan hari ini? Saudara, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus ada di hati saudara-saudara. Jangan pernah kita khawatir tentang apapun juga. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan penuh ucapan syukur. Bawa dan ceritakan kepada Tuhan, saudara. Semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, saudara. Maka Ia akan memberikan kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan sampai tiba di ujung perjalanan. Sorga yang mulia menanti saudara dan saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu sekali lagi mari Bapak Ibu Saudara di malam hari ini firman Tuhan datang bagi kita semua. Jangan pernah kita khawatir. Menghadapi segala apapun yang ada di dunia ini, saudara, jangan pernah kita khawatir. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Roh Kudus yang memampukan kita dalam setiap perjalanan kita. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa kami sampaikan dan kami kembalikan ke Bapak Gembala.